Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang dalam bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu perselingkuhan dari sudut pandang psikologis. Karena isu perselingkuhan ini saat ini menjadi problem sosial ya, yang menyerang entah itu masyarakat kalangan atas, menengah ataupun bawah. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kita seorang psikolog, beliau juga seorang dosen, Ibu Sri Wiworo Retno Indah MPsi dan psikolog. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang dan juga psikolog associate di Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat datang Bu Woro. Terima kasih Bu Nadia. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Bu Nadia juga begitu ya. Alhamdulillah. Sepertinya juga baik. Fresh ini Bu Nadia ini. Betul, nah tetap fresh Bu dan semangat ya. Siap, nah, harus begitu baik. Ya Bu ya. Betul, Bu Woro. Nah, kita kan akan membahas tentang isu perselingkuhan dari sudut pandang psikologis ya. Betul. Pada hari ini. Nah, tentu saja hal itu kan itu masalah sosial yang ternyata memang sangat berdampak pada ketahanan keluarga dan Betul. sangat mempengaruhi generasi yang berikutnya. Betul Seperti sekali. itu ya, dan korbannya juga dari berbagai kalangan, Berbagai gitu kalangan, ya, latar belakang, nah, gitu ya, betul usia sekali. juga. Usia juga ya, Gitu, meskipun iya. masa pernikahannya sudah Betul panjang. sekali. Nah, lalu apa sih yang disebut sebagai perselingkuhan dari sudut pandang psikologis itu sendiri? Baik, sebenarnya banyak sih definisi dari para ahli ya Bu. Tapi kalau kita langsung kita lihat saat ini itu yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum, dengan yang bukan pasangannya. Oke. Jadi kalau misalnya pacar ya pacarnya, kalau misalnya suami atau istri ya di luar suami atau istrinya tersebut, itu yang dinamakan perselingkuhan. Perselingkuhan. Jadi ada istilahnya will dan pill itu ya Bu ya, wanita idaman ya, lain dan pria bisa idaman jadi lain. Seperti itu Bu. Kalau sekarang kayaknya lebih populer disebut sebagai pelakar atau pebinor begitu ya Bu ya. Pelakor ya istilahnya ya pelakor Istilahnya pebinor, seperti betul itu ya betul ya. Seperti Oke, itu jadi ya. hubungan. Dan semakin banyak sekarang ya Bu Nadia ya. Betul. Kalau kita lihat kasus-kasus dampak dari perselingkuhan itu juga sudah membuat kita menjadi miris juga, sampai ke pembunuhan, sampai dan sebagainya. Ya, sampai seperti ke itu. tindakan kriminal Betul, juga betul. dampaknya. Oke, Ya. baik. Nah, lalu fenomena yang terjadi saat ini kayaknya itu menjadi masalah yang sehari-hari akhirnya itu menjadi sesuatu yang mudah sekali kita temui begitu di masyarakat, di lingkungan keluarga, begitu baik itu di instansi juga begitu ya. Nah, kira-kira fenomena ini disebabkan oleh apa saja, Ibu? Iya, baik. Dari fenomena yang semakin hari ini semakin banyak muncul perselingkuhan ya. Seperti yang sudah Bu Nadia sebutkan tadi, dari kalangan manapun, dari usia berapapun itu sudah mereka melakukan itu gitu ya. Jadi penyebabnya itu apa? Kalau secara internal ya, ada internal atau eksternal, kita bisa mengelompokkan ya supaya lebih mudah Bu Nadia. Jadi kalau secara internal itu ada ketidakpuasan di dalam perkawinan. Ada ketidakpuasan bersama pasangan atau dalam perkawinan itu sendiri. Kemudian kebosanan ya. Kemudian komunikasi yang tidak nyambung, merasa tidak nyambung dengan pasangannya, gitu ya, di dalam pernikahan itu sendiri. Kemudian ada ini juga selain masalah emosional tadi ya, adalah masalah seksual. Kebutuhan seksual yang kebutuhan seksual juga. Walaupun di sini para ahli itu ada yang berpendapat atau ini sudah ada penelitiannya Bu Nadia. bahwa faktor emosional itu lebih besar persentasenya daripada faktor seksual itu sendiri. Oke, ternyata faktor emosional ya, ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dari
pasangan. Jadi Oke. seperti merasa kurang diperhatikan, kurang diajak komunikasi, Oke. kurang mendapatkan penghargaan dari pasangannya dan Iya. sebagainya gitu ya. Sehingga mereka merasakan hal-hal yang seperti itu. Oke. Gitu. Itu secara internal. Nah, akhirnya mereka akan mencari kepuasan di luar. Di luar. Gitu. Oke. Itu secara internal masih. Nah, kemudian secara eksternalnya itu nanti masih bisa kita bahas satu persatu, Bu Nadia. Oh iya. Nah, Baik. secara eksternalnya itu adalah media sosial ya. Oh, Nah, ini kayaknya lagi-lagi yang- sosmed ya yang berperan Iya, besar nih, betul. bisa menjadi penyebab perselingkuhan. Kalau Gimana tadi- itu Bu Woro mekanismenya? Sebentar, kalau tadi saya belum selesai mungkin ya tadi Iya. mengatakan bahwa keterlibatan emosional lebih besar daripada seksual. Betul. Ya. Jadi menurut para ahli ini juga, tapi kalau kita logikakan juga memang benar ya. Jadi kenapa mereka melakukan atau penyimpangan seksual, bukan penyimpangan ya, artinya mereka melakukan hubungan seksual dengan di luar pasangannya karena mereka kebutuhan emosionalnya kurang dapat. Oke. Jadi yang tadi dikatakan bahwa faktor emosional lebih tinggi persentasenya daripada faktor seksual, karena penyebab dari faktor seksual ini tadi bisa dari emosional itu dulu. tadi. Oke. Itu. Nah, kemudian medsos ya pastinya sekarang sudah pada tahu ya, Masya Allah. Kalau di medsos itu luar biasa. Luar biasa, betul. Semakin kesini medsosnya juga semakin berkembang pesat, teknologi semakin canggih juga. Dan mulai dari anak-anak sampai pada orang yang tua-tua sudah menggunakan medsos juga ya, gitu ya. Dari situ kita bisa melihat apapun, kita butuh apapun. Kadang-kadang kita tidak ingin mencari itu, tetapi tiba-tiba lewat, sehingga kita tertarik untuk melihat itu. Atau mungkin adanya pertemanan di dalam medsos itu sendiri ya, muncul grup-grup seperti grup SD, SMP, Grup reuni ya, gitu, Bu, ya? grup reuni. Nah, itu juga bisa menjadi peluang. Banyak sekali dari medsos ini yang terutama ini. Nah, kemudian selain itu ada pergaulan, Bu Nadia. Iya, pergaulan. Baik pergaulan dari kantor ya, mungkin teman Lingkungan kerja, kerja ya, lingkungan Bu, ya? kerja atau lingkungan rumah dan sebagainya. Kemudian ketertarikan erotis. Oh, ketertarikan Nah, erotis. Jadi ketika seseorang itu melihat melihat mungkin ada cewek, gitu, misalnya ada cewek yang tampil seksi gitu ya, atau gimana, itu muncul. Nah, keinginan itu bisa, hasrat seksualnya bisa muncul juga seperti itu. Jadi mudah terpancing begitu ya Bu ya. Betul, nih. Kalau laki-laki mungkin, waduh kok maco, gagah, dadanya bidang. Ini bisa juga memunculkan, oh keren gitu ya. Jadi ketertarikan erotis juga bisa mempengaruhi hubungan memicu ini. ya. Memicu. Oke. Sementara yang di rumah kok biasa-biasa aja begitu ya Bu ya. begitu, Ternyata yang Bu Nadia. di luar kok lebih menarik Iya, begitu ya. betul. Oke. Dan ada satu lagi nih, mungkin di luar eksternal internal itu, jadi kita tambahkan itu tentang masa lalu, Bu Nadia. Masa lalu, ada trauma juga. Oke. Nah, kebetulan saya pernah mendapatkan klien itu di bulan baru-baru ini, Bu Nadia, di bulan Februari kemarin saya mendapatkan klien, kami mendapatkan klien itu. Jadi si ibu ini ibu rumah tangga, jadi sudah punya putra 2. Iya. Sudah punya putra 2. Jadi latar belakang dari ibu ini saya sebut si A ya, si A, dan suaminya adalah si B, gitu ya. Si A ini memiliki latar belakang ayahnya selingkuh. Oh. Jadi begitu. ayahnya punya will. Oh iya. Ayahnya punya will, kemudian akhirnya bercerai. Orang tuanya itu bercerai. Jadi ibu ini berasal dari keluarga yang broken home gitu ya. Betul Bu Nadia gitu. Nah, sejak di awal, nah ini belum selesai nih, sampai dia masuk di usia perkawinan, pergolakan di dalam batinnya itu belum selesai. Artinya dia sebenarnya belum bisa siap sepenuhnya untuk dia menikah, karena dia masih punya trauma itu. Iya. Nah, akhirnya trauma ini memang benar-benar mempengaruhi perkawinan tersebut, gitu ya. Jadi sedikit-sedikit suaminya apa gitu curiga. Nanti kayak ayah saya. Jadi Dia terlalu paranoid paranoid, Bu Nadia. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap hubungan saat ini pernikahannya saat di pernikahan ini. saat Padahal ini. dulu terjadi pada orang tuanya ya Bu ya. Betul, terjadi pada orang tuanya. Jadi sejak awal perkawinan itu sudah mulai muncul seperti itu, gitu ya. Tapi dia tidak menyadari itu, malah dia menyalahkan suaminya. Gitu. Mungkin kita juga tidak tahu salah saya sama-sama salah atau gimana ya. Ini kan memang suatu permasalahan yang agak rumit gitu ya. Sehingga karena merasa tidak nyaman di rumah suami ya, dengan perlakuan istrinya yang selalu curiga, dari mana, pulangnya jam berapa, kok pulangnya malam dan sebagainya. Suami juga tidak nyaman. Ya. Nah, akhirnya suaminya juga
berselingkuh gitu loh, bener-bener Terjadi berselingkuh. lagi gitu Nah, ya. tadinya memang tidak sebenarnya, tapi karena tidak mendapatkan kenyamanan di rumah tersebut gitu Iya. ya, sehingga suaminya Akhirnya selingkuh. berselingkuh. Seperti Oke, itu. baik. Nah, ini juga mempengaruhi pola asuh ke anaknya juga. Pola asuh ke anaknya akhirnya juga jadi buruk kan pola Iya, asuhnya Bu Nadia, betul. jadi uring-uringan sama suaminya, yang kena dampak anaknya. Jadi anaknya juga agak apa ya, sering menyendiri, kemudian menarik diri. Anaknya Iya. masih SD kelas 3 yang pertama itu. Berarti malah menyebabkan stres ke anaknya Betul, ya, karena jadi pola asuh berdampak itu. juga pada anaknya. Nah, ini juga masih panjang ini ceritanya Bu Nadia. Mungkin jadi si orang tua, jadi mertua dari si A ini ingin membantu sebagai penengah, Oke, gitu ya. ya. Dan juga menyalahkan si A ini, gitu, menyalahkan si A. Oh, dia karena trauma, gitu ya, karena trauma, akhirnya dia berperilaku situ. Jadi dia mendukung anaknya ini si B, makanya suaminya seperti itu karena si A Si seperti A. ini. Oh, Jadi ya, semakin baik. terpojoklah si A ini. Oke. Nah, seperti itu Bu Nadia. Mungkin tindakan berikutnya mungkin nanti kita akan bahas di yang kuratif Bu Nadia ya, atau karena preventifnya kan gitu nggih. menimbulkan dampak yang trauma dan Betul pasti ada sekali. pengalaman emosional Dari- yang terluka itu tadi, sehingga harus ada trauma. proses kuratif atau penyembuhan dari trauma psikologisnya. Betul. Nah, baik. Kemudian kita akan berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, tadi kan Bu Woro menyampaikan bahwa bukan hanya faktor fisik saja, bukan hanya masalah seksual, selingkuh itu juga secara emosional. Nah, mungkin itu gambarannya justru seperti lebih- apa Bu Woro, kedua hal itu? Secara emosional itu seperti yang mungkin contoh kasus tadi ya Iya. Bu Nadia. Jadi uring-uringan, kemudian yang harusnya bertanya suami ke istri, suaminya baru datang misalnya, atau pasangan ketemu pasangan ditanya apa kabar, gimana, dari mana, capek ya. Nah, seperti itu tidak bisa dia sampaikan dengan baik. Jadi kurang welcome. Ini kalau suami istri ya. Kalau mungkin kalau pasangan yang bukan suami istri mungkin ya pertemanan atau pacar ya. Itu jadi efeknya yang keluar atau dampak dari perilaku yang keluar itu jadi tidak welcome. Tidak welcome. Jadi membuat tidak nyaman. Nah, itu emosional, jadi marah-marah, uring-uringan emosionalnya ya. Atau sedih, justru sedih. Oke. Kok aku kayaknya kurang terus di mata Iya. pasanganku, aku enggak ada apa-apanya. Jadi harga gitu ya. dirinya Nah, betul. tidak Dari bisa pasangan percaya pun diri. seperti itu. Dari pasangan pun seperti sama-sama itu. curiga. Betul, bukan curiga Bu Nadia. Jadi nggak nyaman toh. Oh, Kok iya. istriku marah-marah, kok pacarku marah-marah terus? Iya. Nggak, ini kan ada Negatif take and terus. give, harusnya Iya. ya. Ini kok overthinking Iya. dan macam-macam. Ini juga nggak nyaman akhirnya. Jadi faktor emosionalnya juga lebih banyak di sini memang. Oke. Dan dari situ bisa berdampak kemana-mana kan, sampai Baik. ke hubungan seksual kalau sudah suami istri Iya. kan. Akhirnya kan kalau misalnya masih ada konflik kan juga tidak nyaman ya, Iya. tidak bisa melakukan itu dan sebagainya. Seperti Oke, itu Bu Nadia. baik. Nah, tadi kan alasan masa lalu, kemudian alasan faktor eksternal yang cukup banyak dari lingkungan pergaulan, lingkungan Betul. kerja, sosial media, Betul sekali, faktor itu internal. yang Masya Allah. Nah, itu alasan-alasannya yang setiap hari ya memang harus dijalani dan ditemui begitu ya Bu Ro ya. Betul, iya. Nah, kira-kira dari berbagai alasan tersebut gitu ya, kita kadang-kadang juga masih melihat pasangan yang mereka sudah mendapatkan pasangan yang misalnya penyabar, mungkin secara fisik cantik juga ya, Cantik, atau cakep juga ya, ganteng, gitu terus ya. perhatian juga ya, tapi kok masih ada juga pasangan yang entah itu pihak laki-lakinya ataupun pihak istrinya yang berselingkuh begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita memahaminya itu bagaimana ya Bu Woro ya? Begini Bu Nadia, saya juga pernah baca tentang ada namanya istilah self fulfilling prophecy. Oke. Profesi gitu ya. Self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Oke, apa itu Bu Woro? Jadi itu merupakan proses hasrat atau ekspektasi seseorang yang mengarahkan kita pada perilaku yang mengarah pada pencapaian atau pemuasan dari ekspektasi itu. Oke, Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mengarah self-fulfilling terus sepertinya prophecy. tidak ada puasnya Bu Nadia. Tidak pernah puas Tidak ya? pernah puas. Karena adanya self-fulfilling prophecy ini Betul, tadi. self-fulfilling Jadi kadang-kadang prophecy. self-fulfilling prophecy ini bisa tidak logis begitu ya Bu ya? Betul sekali dan Oke. berbahaya sekali Dan ya berbahaya. kalau ini ya. Oke, Jadi oke. jadi di sini
dia tidak pernah, walaupun seperti yang dikatakan Bu Nadia tadi, pasangannya cantik atau ganteng, sudah perhatian dan sebagainya, tapi dia merasa belum mendapatkan itu, gitu ya. Ini kenapa? Lah ini juga kaitannya dengan masa lalu juga Bu Nadia. Selain tadi ada trauma, nah ini dengan pola asuh ini ya. Pola kita asuh kaitkan lagi. dengan pola asuh, ya pola asuh. Jadi menurut penelitian juga dan teori juga yang sudah kebetulan saya baca itu, bahwa pola asuh orang tua itu sangat perkawinan, bagaimana perkawinan orang tua dan pola asuhnya itu sangat juga berpengaruh pada perkawinan dan pola asuh anak. Baik. Jadi bagaimana orang tua dan kondisi keluarga kita di masa lalu ketika masih kanak-kanak berdampak pada kondisi keluarga kita saat ini, begitu ya Bu ya. Betul, dan dengan pasangan juga seperti itu. Jadi akhirnya muncul istilah itu tadi, self-fulfilling prophecy itu tadi. Jadi misalnya contohnya ini ya. Ada seorang anak dulunya kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, seperti itu ya. Mungkin karena terlalu sibuk orang tuanya. Atau mungkin juga sama, mereka juga merupakan dampak dari perkawinan orang tuanya juga ya. Jadi kita juga bukan menyalahkan orang tua kita gitu ya sebenarnya gitu ya. Jadi akhirnya di alam bawah sadarnya gitu ya, muncul suatu keinginan suatu saat, jadi ingin diperhatikan, ingin disayangi, ingin didengarkan, ingin dihormati itu ada di alam bawah sadarnya dia. Karena dulu tidak terpenuhi, akhirnya minta kompensasi, begitu ya. Begitu. Jadi pemenuhan, mereka minta pemenuhan yang kepuasannya juga tidak bisa diukur ya. Tidak bisa diukur juga, sehingga ini harapan juga, ini juga dipengaruhi oleh harapan atau ekspektasi seseorang terhadap suatu hubungan atau pasangan atau dalam suatu perkawinan. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Wah, kalau aku nanti menikah itu pasti harus begini, harus bahagia, harus seperti ini, harus dan terpenuhi, alam bawah sadar yang tadi yang belum dapat terpuaskan tadi akan didapatkan. Nah, ini jadi ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap suatu hubungan, ya baik itu perkawinan atau bukan gitu ya. Nah, ini juga harus maksudnya harus hati-hati, harus coba untuk dinetralisir dulu. Harus direm. Kenapa ya, seperti Bu, itu? ya? Gitu Harus ya. Kenapa? Iya betul, harus direm. Kenapa? Karena kita menikah itu ada dua pribadi yang berbeda. Dia ada latar belakang pendidikan, kepribadian yang berbeda, pendidikan, selain pendidikan tadi, apalagi latar belakang status sosial ekonomi, begitu ya. Nah, ini yang harus dipahami sebenarnya, bahwa ketika kita menjalin suatu hubungan itu kita tidak sekedar dari sudut pandang kita aja, hanya kita yang minta untuk dipenuhi, tapi pasangan kita juga butuh pemenuhan juga. Hal-hal yang seperti ini yang mungkin sering muncul dan menjadi pencetus juga di dalam perselingkuhan ini. Jadi ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi terhadap suatu hubungan, itu begitu. Itu yang dinamakan dari fulfilling prophecy tadi. Harapan yang terlalu tinggi terhadap pernikahan yang saat ini sedang dijalani. Betul. Dan kadang-kadang ada yang terpenuhi, ada yang tidak. Ketika tidak, akan memicu terjadinya perselingkuhan. Begitu, baik itu dipandang dari sudut pria ataupun wanita, begitu ya, sehingga harus meluaskan sudut pandangnya. Jadi benar-benar baik itu pasangan yang mungkin dalam suatu pernikahan itu yang sudah lama menjalin hubungan, atau yang baru pacaran gitu. Kenapa seperti itu? Jadi mereka itu sebenarnya belum selesai seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dia belum selesai untuk bisa memanage dirinya, menyelesaikan permasalahan masa lalunya. Jadi ketika di awal jadi ketika di awal hubungan mereka masih memunculkan perilaku atau sikap-sikap yang baik. Nah, belum kelihatan aslinya. Wah, baik gitu. Betul. Tapi kan itu seperti topeng ya, Bu Nadia Kalau lama-kelamaan kita kan capek. Betul. Nah, apalagi dalam suatu hubungan perkawinan ini kan bertahun-tahun. Kalau bisa kan satu seumur hidup kan katanya begitu ya. Nah, tetapi ini kan nggak bisa, maksudnya disembunyikan ya perilaku yang seperti ini. Ketika sudah tinggal satu atap, nggak bisa pakai topeng lagi gitu ya. Kalau masih pacaran, meskipun lama masih bisa menutupi ya Bu ya? Iya betul, masih bisa.
Jadi kalau di dalam suatu perkawinan apalagi ya sudah keluar aslinya masing-masing. Yang tadinya toleransinya tinggi karena di awal-awal kok ternyata lama-lama sensi banget gitu ya muncul. Akhirnya masing-masing juga muncul, loh kok jadi gini, kok jadi gini. Walaupun itu sudah usia perkawinan sekian tahun, bisa muncul lah seperti itu karena mungkin juga toleransinya juga sudah menurun ya, gitu. Bisa jadi seperti udah capek, udah capek dan sebagainya, gitu Bu Nadia. Baik. Nah, kita sudah membahas tentang alasannya, kemudian sebab-sebabnya. Nah, kira-kira dari tipsnya sebagai seorang pasangan ketika menjalani sebuah hubungan ya, ataupun dari sudut pandang pria ataupun wanita. Nah, untuk mencegah terjadinya perselingkuhan dan bertahan pada satu hubungan yang bisa harmonis gitu ya, atau langgeng itu bagaimana Bu Woro ya? Oke, baik. Ada beberapa tips mungkin ya untuk preventif dulu ya Bu Nadia mencegah ya. Preventif dulu. Nanti kalau walaupun untuk kuratif juga tidak jauh sih dari preventif gitu ya. Yang pertama dilakukan untuk preventif ya suatu hubungan itu adalah emang di awal komunikasi ya Bu Nadia ya. Komunikasi, keterbukaan. Komunikasi adalah kunci. Ya. Komunikasi itu penting sekali, keterbukaan. Jadi di awal itu sudah ada suasana atau kebiasaan untuk kita saling terbuka dengan pasangan. Gitu, apapun tentang kebutuhan apapun gitu ya, adanya keterbukaan. Kemudian ada yang namanya investasi hubungan ya. Investasi hubungan. Ya, investasi hubungan ini. Investasi bukan hanya investasi uang saja, tapi investasi hubungan. Apa itu Bu Woro? Nah, investasi hubungan itu kita misalnya merencanakan masa depan bareng-bareng, melakukan kebiasaan-kebiasaan di rumah bareng-bareng, misalnya olahraga bersama, membaca bersama, atau sharing bersama. Nah, seperti itu. Jadi kebersamaan itu mulai dimunculkan. Itu di awal-awal selain komunikasi itu yang namanya investasi hubungan. Jadi dari situ kan muncul kebiasaan selanjutnya jadi saling terbuka, sama-sama keinginannya apa sih dari masing-masing. Oh, aku ingin nih kita misalnya di dalam berkeluarga atau di dalam menjalin suatu hubungan ya paling enggak 1 minggu sekali lah kita misalnya me time gitu ya. Me time-nya kemana? Bisa ngedate lagi bareng suaminya dan istrinya gitu atau dengan pasangannya gitu ya. Tanpa bawa anak nih ya Bu ya? Iya, kalau yang sudah bawa anak boleh. Apapun itu ya yang direncanakan akhir sesuatu yang bisa membawa suatu hubungan ini menjadi harmonis dan ini merupakan keinginan dari dua-duanya. Gitu. Jadi tidak hanya satu pihak. Nah, dengan adanya investasi hubungan ini kan nanti akan terbentuk rencana-rencana yang sudah dirancang berdua nih. Gitulah, tidak hanya jadi itu membuat saja. Goal begitu ya Bu ya. Betul. Goal nanti jalani bersama. Kalau sudah tercapai satu goal, membuat investasi tujuan yang baru lagi bersama begitu ya. Jadi investasi di sini artinya kita nabung ya. Nabung untuk hubungan kita selanjutnya supaya menjadi langgeng tadi seperti kata Bu Nadia. Jadi nabung-nabung kegiatan-kegiatan apa itu kan nanti mengarah pada suatu hubungan yang langgeng. Nah, buat goal atau tujuan bersama. Ya, betul. Nah, selain itu munculkan kesadaran diri. Nah, ini yang penting ya, kesadaran diri. Kita tidak hanya minta diberi. Minta diberi atau kita menerima, tetapi kita juga ada take and give istilahnya. Itu yang harus disadari. Jadi kekurangan kita apa, saling-saling memberikan. Oh, kekuranganku di sini, kelebihannya di sini. Kadang-kadang kan hanya pasangan itu hanya melihat kelebihannya saja, tetapi kekurangan sulit menerima kekurangan ya. Nah, kesadaran untuk itu yang mungkin harus ditingkatkan, Bu Nadia. Kesadaran itu yang akan sulit ini. Kemudian selain itu ya ada toleransi itu termasuk juga kesadaran ya. Kemudian tanggung jawab. Nah, masing-masing juga punya tanggung jawab. Misalnya kita sudah membuat atau memiliki sebuah komitmen ya, komitmen di dalam suatu hubungan pernikahan. Kita harus bertanggung jawab dong terhadap komitmen itu gitu ya. Saya sudah punya pasangan, saya sudah punya istri atau suami, berarti dalam suka dan duka begitu ya Bu. Berarti apa yang harus saya tampilkan keluar juga untuk menghormati suami atau istri kita, karena kita sudah bolehlah bergaul dan sebagainya boleh. Tapi ada batasannya gitu ya. Semua tentunya ada batasannya karena kita sudah bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah kita bangun di awal gitu ya. Suatu pernikahan atau hubungan. Karena komitmen, jadi harus sering menjaga pandangan mata.
Tidak boleh jelalatan matanya dan harus ada batasannya. Iya, malah saya itu pernah punya teman Bu Nadia itu ya. Jadi mereka itu di dalam menjalin hubungan itu bener-bener ya mungkin itu cara atau gaya berhubungan mereka ya. Jadi si cowok ini bener-bener playboy memang dulunya teman saya playboy. itu. Nah kebetulan dapat cewek yang juga bisa mengikuti alurnya. Gaya hidupnya. Jadi malah kadang-kadang papa itulah ada cewek cantik gitu. Malah kadang-kadang dikasih tahu. Ya? Ah enggak ini. Jadi mereka sharing misalnya tentang cewek atau cowok gitu ya. Itu bersama-sama dengan itunya. Jadi mereka jadi terbuka. Enak gitu terbuka. Jadi si istri itu juga terbiasa ketika misalnya cowoknya melirik atau apa itu loh. Tapi hanya sebatas itu saja ya Bu ya. Seperti itu. Ada balik batas lagi yang nggak boleh dilanggar. Betul, bertanggung jawab, komitmen itu tadi kan, dan investasi daripada suatu hubungan tadi kan bisa memunculkan itu tadi. Nah kemudian satu lagi. Kadang-kadang kita butuh orang ketiga atau penengah, yaitu terapis atau konselor. Nah, jika sedang menghadapi problem tersebut. Ya, jika sedang menghadapi atau mungkin preventif Bu Nadia. Jadi misalnya mereka akan memasuki dunia perkawinan atau mereka dalam akan menjalin suatu hubungan. Bagaimana sih seharusnya suatu hubungan yang sehat itu, perkawinan yang sehat itu. Nah, jadi kayak apa ya, premarital counseling begitu Bu? Betul sekali. Betul. Nah, itu juga penting. Kadang-kadang kan seorang anak seorang remaja mungkin ya memutuskan untuk menikah. Pokoknya aku seneng suka menikah gitu. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus dipersiapkan gitu. Itu sehingga yang kita butuh pernikahan dini begitu ya Bu. Berarti dia harus butuh sih, walaupun nggak dini aja. Kadang-kadang ada ya Bu Nadia yang sudah usianya sekian gitu ya. Tapi mereka juga masih belum merasa siap gitu. Jadi mungkin konselor ya, konselor perkawinan. Nah mungkin kalau butuh masalah konselor itu para pemirsa yang ada di sini, kami Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana memiliki lembaga psikologi terapan yang di dalamnya ada psikolog-psikolog handal ya, yang mungkin bisa membantu para pemirsa semuanya yang misalnya membutuhkan konseling. Dan di sini tidak hanya yang bermasalah aja, tapi kita bisa sharing-sharing aja kok. Gitu konseling pernikahan dan perkawinan. Baik, begitu ya Bu ya. Nah, tadi dari sudut pandang preventif. Nah, kemudian setelah tadi kita sudah banyak mengulik beberapa hal ya terkait dengan pencegahannya, begitu. Kemudian bagaimana apa yang dialami pasangan jika terjadi perselingkuhan juga. Nah, seperti itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini dan saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Woro sama-sama Ibu Nadia atas sharing-sharingnya dan obrolan terkait dengan isu-isu perselingkuhan saat ini, terutama dari sudut pandang psikologis. Tadi sepertinya ada yang sedikit ditambahkan Bu Nadia tentang yang kuratif ya. Itu tidak jauh beda kok tadi dengan preventif. Tidak jauh beda. Kita butuh penengah, butuh komunikasi, jadi butuh konseling ya. Jadi pemahaman masing-masing, ada komitmen bagaimana harus memperbaiki hubungan seperti itu kalau kuratifnya. Nah, ketika menghadapi problem seperti itu jangan ragu untuk segera melakukan konseling sesuai dengan ahlinya. Seperti itu. Nah, baik pemirsa, demikian bincang santai pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.